Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Baik, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik mahasiswa sekalian, hari ini kita bertemu kembali melanjutkan perkuliahan kita. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang ada di layar. Apa itu? Permasalahan yang dihadapi para guru. Iya, permasalahan yang dihadapi para guru. Ini penting, permasalahan. Oke, baik. Ini akan kita bahas. Kenapa penting? Karena ini adalah salah satu topik yang kita bahas di materi profesi kependidikan, ya. Apalagi kamu ini adalah calon guru. Baik, mahasiswa sekalian. Oke, nah seperti biasa, tentunya sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita berdoa sejenak, berdoa dalam hati ya, berdoa dimulai. Baik. Oke, baik, mahasiswa sekalian, seperti biasa ada tujuan. Ketika melakukan sesuatu maka ada tujuan, begitu juga dalam hal pembelajaran. Yang pertama, tujuan kita adalah nanti kalian akan menganalisis masalah yang dihadapi para guru baik secara umum maupun khusus melalui literatur review. Nanti nggak usah banyak-banyak karena nanti satu kelompok ada 3-4 orang. Kalian mengambil 4 jurnal saja. Kita kerjain langsung di sini. Paham ya? Ambil, kita lihat apa permasalahan yang dituangkan di dalam jurnal tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi apa sih yang menjadi penyebab akar masalah yang dihadapi. Nanti kita akan mencoba menganalisis atau sering sekali hari ini tuh di Indonesia melalui program kurikulum Merdeka sedang digencarkan yang namanya PBD, yaitu adalah perencanaan berbasis data. Oke. Kenapa? Perlu. Terkadang kita menyelesaikan masalah tapi tidak pada akarnya. Paham ya? Nanti kita akan coba praktekkan PBD ini melalui yang namanya 5W. Nah, kan itu ya, pokoknya B-nya 5 kali. Oke, yang ketiga, kita akan mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi. Maka nanti akan kita lihat dulu permasalahan yang ada di dalam jurnal tersebut. Oke, secara tidak langsung sebenarnya nomor 1 dan 3 ini sama. Nanti kita lihat ya, lebih rincinya. Yang keempat, seperti biasa, maka salah satunya kita jangan hanya mengkritisi saja, tapi kita harus punya solusi. Karena yang dibutuhkan hari ini adalah problem solver, pemecah masalah, ya kan? Oh, oke. Tahu apa dia? Masalah. Ya, masalah apa itu? Hambatan. Oke, masalah hambatan. Apalagi yuk? Rintangan. Wih, Allah, hambatan, rintangan. Kan lagu itu kan? Itu lagu sakti, ya kan? Oke, hambatan, rintangan. Apa lagi? Cobaan. Rintangan. Oke, cobaan. Baru Pak. Kan itu kan? Masalah itu adalah kesenjangan antara apa katanya? Nih, masalah itu katanya adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kan ini dia jarak ini. Inilah dia masalah. Contohnya gini, kamu mau main-main ke Batam nih misalnya, atau kemana lah, ke tempat yang kau tuju. Udah senang kali tuh. Itu harapan lu kan, nanti saya di sana kan seperti ini, melakukan ini, kan begitu ya. Rupanya kenyataannya terkena macet. Maka kan itu jadi masalah kan? Contoh kalau kita kaitkan ini biasanya sering kamu tuliskan kalau kamu nulis artikel kimia, artikel ilmiah di bab pertama itu kan latar belakang. Apa masalahnya di situ? Maka kan awalnya kamu bercerita dulu apa itu cita-citanya. Ya kan? Menurut ini undang-undang atau pembelajaran kimia itu harusnya seperti ini. Kan gitu ya? Baru di paragraf berikutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan, kan gitu ya? Bahwa pembelajaran itu ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu kan jadi masalah kan? Maka kamu hadir memberikan solusi. Paham ya? Jadi kalau ditanya apa itu masalah, boleh sesuatu yang harus diselesaikan. Tapi secara ilmiahnya masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Bukan yang 5W1H teman-teman sekalian. Tetapi lihat metode 5Y, namanya itu 5Y. Berarti Y-nya itu 5 kali. Mengapa
atau 5 mengapa adalah teknik tanya jawab sederhana yang menyelidiki hubungan sebab akibat dari suatu permasalahan. Guru juga rendah. Inputnya apa? Awalnya itu apa? Minimnya alokasi anggaran pelatihan kepada guru serta lemahnya supervisi kepala sekolah. Jadi sudahlah alokasi nggak ada anggaran untuk peningkatan kualitas SDM. Kepala sekolah juga yang penting jalan aja, siswa hadir udah jadi kan gitu ya. Ini awalnya. Yang kedua apa? Sehingga karena ada minimnya dana pelatihan tadi, kemampuan guru juga nggak berkembang kan pedagoginya. Baru tingkat kehadiran guru juga ini dia. Nah, akar permasalahannya apa? Rata-rata capaian literasi siswa kurang, kemampuan pedagogi guru kurang dalam mengajari kemampuan literasi. Ini dia. Tapi nanti upayakan cari 5 W-nya itu dapat dia. Nah, ya, oke. Duduk ya, yang saya jelaskan paham ya. Nanti kalau saya jelaskan terus kalian, saya makin pintar nanti. Karena si Rafi itu udah melambung dia. Oke, sekarang bertugas. Nah, udah jadi. Kita umum. Ini kalau masuk ini gimana? Dari awal memang kelihatan mau berminat. Dan makanan kecil gitu bang. Dik, yaudah dengan itu nggak usah diajarin lagi ya Dik ya. Yang menurut aku tuh asik aja, karena itu khusus banget. Permasalahan umum itu umum ya. Umum itu semuanya mengalami, bukan misalnya Pak, aku mau kurikulum merdeka, kamu bilang ya kamu. Pelajaran yang berpusat pada anak misalnya, atau asesmen hari ini. Asesmen itu kan ada 3 kan? Kalau di kurikulum merdeka. Buku ada yang sudah ada. Tapi ada beberapa mata pelajaran nggak ada bukunya. Makanya kurikulum merdeka itu sebenarnya payungnya gitu ya. Nasional itu kurikulum merdeka, tapi sekolah punya kurikulum khusus namanya KUSP. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau karakter itu nggak bisa dirubah kalau menurut Bapak kan? Karakter itu bisa dirubah. Emang agak estetik gitu Pak ya. Karena saling bertambah. Ini Pak, masalahnya kurangnya penyediaan buku cetak khusus pada anak merdeka. Ini pertama, kedua, Ini juga bisa juga administrasi yang tinggi ini seperti nanti tulisannya rapi. Ini nanti aja Bapak tulisan. bukan kalau nanti sekolah ini calon ijazah. oh iya, Iya. bisa terjangkau Iya, Pak. ribuan siswa Mahasiswa. Permasalahan lingkungan sekolah yang kurang mendukung. Kenapa lingkungan sekolah kurang mendukung? Boleh nggak dia jawaban yang berlanjut nggak coba? ini jawabannya. Kenapa lingkungan sekolah tidak mendukung? Karena sarana dan prasarana kurang. Kenapa sarana dan prasarana kurang? Karena anggaran sudah tidak kalau tidak cukup. Kenapa anggaran tidak? Karena pemerintah tidak memberikan subsidi yang cukup. Karena pemerintah memiliki keterbatasan anggaran. Wih keren. Permasalahan eksternal atau umum yang kami ambil adalah lingkungan sekolah yang kurang mendukung. Mengapa lingkungan sekolah kurang mendukung? Karena sarana dan prasarana sekolah kurang memadai atau tidak memadai.
Mengapa sarana prasarana sekolah tidak memadai? Karena anggaran sekolah tidak mencukupi. Itu dipikirkan sarannya dengan matang, ya. Nah, contoh tadi misalnya yang keempat, mengapa pemerintah tidak ada anggaran? Kenapa pemerintah tidak ada anggaran di sana? Misalnya keterbatasan anggaran di sana, karena mungkin banyak hal-hal lain yang menjadi prioritas. Bisa selesai itu. Jadi nanti apa? Menjadikan permasalahan di dunia pendidikan ini menjadi salah satu prioritas. Oke, kita berikan aplaus untuk mereka. Satu lagi, oke, silakan. Selanjutnya akan dipresentasikan yaitu kelompok 3. Pada kelompok 3 dan tempat silakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan membacakan permasalahan yang dihadapi guru, yaitu permasalahan umumnya, yaitu kurangnya penyediaan buku cetak kurikulum Merdeka. Nah, mengapa peserta didik pada mata pelajaran tertentu itu tidak mendapatkan buku cetak pada kurikulum Merdeka? Nah, hal itu karena beberapa sekolah masih kurang menyediakan buku cetak pada saat ini. Nah, lalu yang kedua itu mengapa terjadinya kekurangan penyediaan buku cetak pada kurikulum Merdeka? Nah, hal itu karena persentase dari penganggaran buku tersebut sangat rendah, terutama di daerah timur. Nah, yang ketiga itu mengapa penganggaran beberapa sekolah masih rendah? Karena buku teks kurikulum Merdeka ada kemungkinan itu mubazir. Yang keempat itu mengapa buku cetak pada kurikulum Merdeka terbilang mubazir, memubazirkan dana. Nah, karena capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka itu diubah pada tahun 2022. Nah, yang terakhir adalah mengapa capaian pembelajaran kurikulum Merdeka diubah pada tahun 2022. Hal ini karena kurikulum tersebut menargetkan pencapaian tujuan yang ditargetkan berdasarkan fase dengan mengalokasikan rentang waktu. Nah, solusi yang kami tawarkan itu ada 3, yaitu pertama, mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi terkait kebutuhan buku melalui BOS, dana BOS. Nah, yang kedua itu memastikan sekolah dapat memenuhi ketercukupan rasio buku untuk siswa melalui dana BOS. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pemahaman para guru terkait pemanfaatan buku teks dan penyesuaian CP. Itu saja. Oke. Baik, ada yang mau menanggapi dari temannya? Tadi saya lihat, coba lihat boleh. Jezra tadi ini dia mengapa ya itu dia bingung dia. Mengapa? Yang mana yang pertama? Mengapa peserta didik pada mapel tertentu tidak mendapatkan buku cetak? Oke, karena beberapa sekolah kurang menyediakan buku cetak pada saat ini. Kenapa sekolah tidak menyediakan pada saat ini? Karena persentase penganggaran buku tersebut sangat rendah, terutama daerah timur. Penganggaran ini gimana nih? Persentase penganggaran ini seperti apa? Ayo. Persen penganggaran atau pengadaan? Pengadaan itu kan mengadakan ya. Penganggaran itu mengeposkan dananya gitu. Jadi makanya karena persentase penganggaran buku tersebut. Kenapa ada di Indonesia Timur? Masalahnya ini di mana nih? Di seluruhnya Pak, tapi yang paling berarti itu di timur. Timur berarti kasusnya ini kalian berada di timur loh. Ya. Nah, itu ya. Paham ya? Nanti jadi tinggal dilihat. Lagi koreksi siap. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan. Gak ada? Oke, kita berikan aplaus untuk mereka luar biasa. Setelah ini mahasiswa sekalian, tujuannya adalah agar kita bisa menyelesaikan masalah sesuai yang kita hadapi. Ya, tujuannya itu penting. Kenapa? Terkadang kita menyelesaikan permasalahan itu tidak pada akarnya. Contohnya tadi, makanya kenapa analisis ini penting? Agar kita bisa tahu apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan masalah yang dihadapi tidak, atau hanya sekedar ya udah gitu. Makanya itu kita penting untuk mengetahuinya. Paham ya? Oke, ada pertanyaan sejauh ini masuk sekalian, silakan. Ada? Oke ya, jadi 5W ini penting. Hari ini yang sedang diapakan juga digerak-gerakkan pemerintah. Jadi W, why. Jadi enggak 5W satu itu what, why, where, when, who, how. You how kan begitu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan maksud sekalian. Jadi permasalahan ini adalah permasalahan tadi kita sudah membahas permasalahan umum dan permasalahan khusus. Permasalahan umum ini adalah permasalahan yang dialami tidak hanya pada diri guru itu sendiri, tetapi semua guru secara nasional atau satu kota itu sama permasalahannya. Nah, permasalahan yang khusus itu apa? Yang terdapat di dalam diri guru itu tersendiri. Oke, baik. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada?
Oke, terima kasih waktunya mahasiswa untuk hari ini. Saya sangat senang hari ini bisa bertemu dan membersamai kalian. Tetap semangat ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.